Selamat datang kembali di channel Guru IPS Borneo. Saya doakan Anda tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Video kali ini akan membahas tentang benua Amerika. Benua Amerika part 2 ya. Karena part 1-nya sudah saya bagikan beberapa hari yang lalu. Untuk benua Amerika part 2, kali ini kita akan membahas tentang kondisi alam, kemudian tata air, jenis tanah, flora dan fauna dari benua Amerika. Dukung terus channel ini agar terus berkembang dan konsisten dalam memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Kita mulai dari pembahasan yang pertama tentang kondisi alam. Geologi benua Amerika terbagi dalam 3 relief. Yang pertama, dataran rendah. Relief ini terletak di sebelah timur jalur pegunungan. Ya. Jalur pegunungan itu kalau di benua Amerika ada di sebelah barat. Jadi jalur pegunungan itu ada di sebelah barat benua Amerika, membujur dari sebelah utara sampai dengan ke selatan. Baru di samping pegunungan tersebut berupa dataran rendah. Wilayah dataran rendah di sini didominasi oleh daerah aliran sungai atau das dan danau. Kalau teman-teman membaca di soal atau di materi ada istilah das, tidak perlu bingung ya, itu singkatan dari daerah aliran sungai. Relief yang kedua adalah pegunungan. Relief ini terdapat di sebelah barat, membujur dari Alaska di sebelah utara sampai dengan Pulau Tierra del Fuego di sebelah selatan. Yang terkenal dari relief pegunungan ini antara lain ada Great Basin dan Grand Canyon ya. Nanti silahkan boleh dipelajari tentang Great Basin dan Grand Canyon. Kemudian puncak tertinggi di benua Amerika adalah Gunung Aconcagua dengan ketinggian 6.959 meter dan terletak di negara Argentina. Relief yang ketiga berupa dataran tinggi. Ya. Dataran tinggi ini terletak di sebelah timur benua Amerika. Setelah sebelah barat tadi ada pegunungan, di tengah ada dataran rendah, yang sebelah timur adalah dataran tinggi. Terdapat dataran tinggi Labrador, perisai Kanada, pegunungan Appalachia, dataran tinggi Brasil. Itu melingkupi wilayah Amerika Utara dan Amerika Selatan. Kemudian tentang tata air. Di bagian tata air yang pertama, ini kita bahas beberapa sungai penting yang ada di benua Amerika. Yang pertama ada Sungai Amazon ya, dengan panjang 6.992 km. Mengalir melewati negara Brasil, Kolombia, Peru, Bolivia, dan Ekuador. Bermuara di Samudra Atlantik ya. Artinya sungai ini di Amerika Selatan gitu ya. Karena ada Brasil ya. Yang kedua ada Sungai Missouri
dengan panjang 3.767 km. Ini terletak di negara Amerika Serikat, merupakan anak sungai Mississippi. Meskipun sungai Missouri ini merupakan anak sungai Mississippi, tetapi lebih panjang daripada sungai Mississippi itu sendiri, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada sungai Mississippi dengan panjang 3.734 km, mengalir dari Amerika Serikat sampai Meksiko. Yang keempat sungai Yukon dengan panjang 3.185 km, mengalir dari Kanada sampai dengan Alaska, Amerika Serikat. Ini juga melintas dari satu negara ke negara yang lain. Sungai Parana ini dengan panjang 3.032 km, terletak di negara Brasil, Amerika Selatan. Kemudian setelah tadi ada beberapa sungai yang di benua Amerika, sekarang beberapa danau yang ada di benua Amerika. Yang pertama ada Danau Superior dengan luas 80.100 km persegi. Ini terletak di Ontario, Kanada, berarti Amerika Utara, begitu ya. Kawan-kawan, mengenai pembagian wilayahnya kemarin sudah kita bahas, artinya nanti tidak bingung lagi ya, oh Kanada itu di Amerika bagian mana, tengah kah, selatan kah, utara, jadi tidak bingung lagi karena kemarin sudah kita bahas pada upload benua Amerika part 1. Yang kedua Danau Huron dengan luas 59.600 km persegi, terletak di perbatasan antara Ontario, Kanada, dan negara bagian Michigan, Amerika Serikat. Kemudian yang ketiga ada Danau Michigan dengan luas 58.000 km persegi, terletak di negara Amerika Serikat, masih di daerah Amerika Utara. Artinya tentang danau ini banyak terdapat di Amerika Utara. Kita lihat yang berikutnya ada Danau Great Bear dengan luas 31.000 km persegi. Ini merupakan danau yang terletak di kawasan Amerika Utara. Jadi sebagian besar memang di Amerika Utara, danau yang luas-luas ya. Tepatnya di negara Kanada. Kalau di Amerika Utara itu ya hanya ada dua pilihan, antara Amerika Serikat ataukah Kanada, karena memang negara Amerika Utara itu hanya ada dua, Amerika Serikat dan Kanada. Kemudian yang kelima ada Danau Titicaca ya, dengan luas 8.372 km persegi, terletak di pegunungan Andes ya, di perbatasan negara Peru dan Bolivia, Amerika Selatan. Nah, ini baru di Amerika Selatan. Kalau sungai terpanjang di benua Amerika tadi terdapat di Amerika Selatan, tetapi danau-danaunya yang terluas banyak terdapat di Amerika Utara. Lanjut ke jenis tanah. Oke ya, yang jenis tanah yang pertama tanah podzol ya. Oh, ini sebenarnya podzolik ya, nanti kawan-kawan tambahkan podzolik, terdapat di Amerika Utara ya. Kita mengulas tentang materi tentang macam-macam tanah ya. Tanah podzol ini adalah tanah yang terbentuk dari bahan dasar yang banyak mengandung mineral kuarsa, begitu ya kawan-kawan ya. Tentunya dulu pernah diajarkan tentang jenis tanah. Nah, pengertiannya itu ya.
Tanah pozolik banyak dijumpai di pegunungan tinggi. Oke, ya, jadi wajar kalau di Amerika Utara karena tentang struktur wilayah tadi kan dari utara sampai ke selatan ada pegunungan tinggi ya yang berada di sebelah timur benua Amerika. Kemudian yang kedua tanah latosol ini banyak terdapat di Amerika Tengah dan Selatan. Misalnya di Brasil. Oke ya, Brasil itu di Amerika Selatan ya. Kemudian tanah latosol itu tanah yang bagaimana? Nah, ini ya perlu kita ketahui juga. Tanah latosol itu adalah jenis tanah tua yang terbentuk dari batu-batuan gunung api yang mengalami proses pelapukan lebih lanjut. Nah, begitu ya. Jadi ini terbentuk dari batuan-batuan gunung api, tanah latosol itu. Kemudian yang ketiga tanah organosol terdapat di rawa-rawa sekitar danau Great Lake di Kanada ya. Tanah organosol itu merupakan jenis tanah gambut ya. Tanah ini terbentuk karena proses pembusukan sisa-sisa tumbuhan rawa. Maka terdapat di rawa-rawa begitu ya. Jadi alasannya kenapa di rawa tanah organosol udah tahu ya, karena pengertiannya adalah merupakan jenis tanah gambut yang terbentuk karena proses pembusukan sisa-sisa tumbuhan rawa begitu. Kemudian yang keempat tanah pozolik kuning, ini hampir terdapat di semua wilayah Amerika. Pengertian tanah pozolik kuning ini beda ya dengan tanah pozolik biasa ya. Jadi tanah pozolik kuning itu adalah tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan yang mengandung kuarsa, tetapi mempunyai sifat yang mudah basah jika terkena air. Itu ya bedanya ya. Kawan-kawan kalau lupa bisa nanti dipelajari tentang jenis-jenis tanah yang sudah dipelajari di kelas sebelumnya ya. Ini kan materi kelas 8 dulu begitu. Oke, kita menuju ke flora. Flora di Amerika, di benua Amerika, yang pertama hutan berdaun jarum. Ini di Kanada dan di Argentina. Tentunya karena berdaun jarum ini artinya hutan konifera, itu berarti berada di daerah yang mendekati kutub, baik kutub utara maupun kutub selatan. Yang kedua ada hutan hujan tropis. Ini terdapat di Meksiko, ledok Amazon dan Kolombia. Tentunya ini juga berada di daerah rata-rata di Amerika Tengah ya, karena di Amerika Tengah inilah yang banyak mengalami iklim tropis. Nanti bisa dipelajari di bagian benua Amerika part 1. Di situ kita bahas tentang iklim gitu ya. Kemudian yang ketiga ada sabana di dataran tinggi Guyana, kemudian ada Brasil dan ledok Orinoco. Yang terakhir ada lumut dan rumput, ini di Amerika paling utara dan selatan. Oke. Ini sih pasti, ini pasti di daerah kutubnya. Kalau hutan berdaun jarum tadi di Kanada dan Argentina itu baru mendekati daerah kutub. Kalau lumut dan rumput ini pasti di daerah kutubnya. Oke. Kemudian fauna. Di kawasan kutub ada beruang, ada karibu, ada anjing laut dan berang-berang. Di kawasan padang rumput ada rusa, serigala dan rubah. Di pegunungan ada singa gunung atau mountain lion. Oke, pembahasan kita cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini ya dengan cara mensubscribe, like, comment, and share ke semua kawan kalian agar channel ini mampu berkembang dan bisa konsisten dalam memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan. Terima kasih, silahkan di-share kalau bermanfaat. Bagi yang meminta slide PowerPoint bisa menuliskan emailnya di kolom komentar. Terima kasih.